Langit sore menjingga ketika para santri mulai berdatangan ke aula utama pesantren. Sebuah acara Batsul Masail akan digelar, dan kali ini topik yang dibahas cukup menarik, ilmu hikmah dan peranannya dalam kehidupan. Di antara kerumunan, sosok Gus Ikdam duduk bersila di barisan depan, tenang seperti samudra. Wajahnya memancarkan keteduhan seorang alim yang telah menapaki jalan ilmu selama bertahun-tahun. Di hadapannya, Ustaz Fahmi, seorang pendakwah muda dengan gaya bicara berapi-api, tampak bersemangat menyusun catatan kecilnya. Ruangan semakin padat. Para santri, ustaz, dan tamu yang hadir saling berbisik, penasaran dengan diskusi yang akan berlangsung. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam terkenal dengan pemikirannya yang mendalam, sementara Ustaz Fahmi kerap membawa sudut pandang yang menggugah. Saat mikrofon dinyalakan, suara Kiai Hashim, pengasuh pesantren, menggema di ruangan. Malam ini kita akan membahas ilmu hikmah. Apakah ia sekadar amalan dengan khasiat tertentu, atau lebih dari itu? Mari kita dengarkan pemaparan dari dua tokoh yang kita hormati. Sorot mata jamaah tertuju pada Fahmi yang langsung mengambil giliran pertama. Saudara-saudaraku sekalian, ia memulai dengan suara lantang, ilmu hikmah bukan sembarang ilmu. Ia adalah warisan para wali, ajian yang membawa cahaya bagi siapapun yang mengamalkannya. Seorang yang menguasai ilmu ini bisa memiliki pengaruh luar biasa, bukan hanya dalam memahami kehidupan, tapi juga dalam menghadapi tantangan dunia. Beberapa santri mengangguk-angguk, ada yang berbisik, membicarakan kisah-kisah yang pernah mereka dengar tentang ajian ilmu hikmah, kemampuan membaca hati orang, menghilang dari pandangan musuh, atau bahkan mengobati penyakit dengan doa tertentu. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia tidak tergesa-gesa membantah. Matanya menyapu ruangan, memastikan semua hadirin mendengar dengan pikiran terbuka. Setelah jeda beberapa detik yang terasa panjang, ia berbicara. Ustaz Fahmi, ucapnya, suaranya lembut tapi penuh ketegasan, ilmu hikmah memang cahaya, tapi bukan sekadar ajian. Ia bukan sesuatu yang hanya dihafal dan diamalkan untuk mendapatkan keistimewaan tertentu. Ilmu hikmah adalah kedalaman pemahaman, keseimbangan antara akal dan hati, serta rahmat yang membimbing hidup. Beberapa santri saling berpandangan. Ketegangan mulai terasa. Fahmi tersenyum tipis, lalu berseru, jadi menurut panjenengan, ilmu hikmah tidak memiliki keistimewaan seperti yang diwariskan para wali. Gus Ikdam menghela napas pelan. Aku tidak mengatakan demikian, jawabnya, tapi kita harus berhati-hati. Jika seseorang mencari ilmu hikmah hanya demi keistimewaan, ia akan tersesat dalam fata morgana. Apakah tujuan kita menuntut ilmu untuk mendapatkan kelebihan atau untuk memahami makna hidup dengan kebijaksanaan? Hening. Dari barisan belakang, seorang santri muda mengangkat tangan. Tetapi, Gus, tanyanya hati-hati, bukankah para ulama dulu juga memiliki ilmu hikmah yang luar biasa? Mereka bisa melihat sesuatu yang tak tampak oleh orang biasa. Gus Ikdam mengangguk. Benar, tetapi perhatikan bagaimana mereka mendapatkannya. Mereka tidak menuntut ilmu demi kemampuan luar biasa, melainkan demi mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu hikmah adalah cahaya, bukan sekadar ajian. Jika seseorang hanya mengejar keajaiban, ia justru akan kehilangan hikmah yang sesungguhnya. Fahmi menyela, tapi bukankah ilmu ini telah terbukti bermanfaat bagi banyak orang? Berapa banyak yang mendapatkan petunjuk setelah mengamalkannya? Gus Ikdam tersenyum. Petunjuk itu datang dari Allah, bukan dari ajian. Jika ilmu hikmah hanya diukur dari manfaat duniawi, maka kita telah mereduksinya menjadi sekadar alat. Padahal, hakikat adalah rahmat yang menyinari hidup, menuntun kita pada kebijaksanaan sejati. Suasana makin memanas. Beberapa santri mulai berbisik, ada yang mendukung Fahmi, ada yang lebih condong pada Gus Ikdam. Namun satu hal jelas, perdebatan ini baru saja dimulai. Perdebatan belum reda, justru, suasana di dalam aula pesantren semakin menghangat. Mata para santri berbinar, telinga mereka tegang menangkap setiap argumen. Ustaz Fahmi menegakkan punggungnya, sorot matanya tajam. Ia tak ingin membiarkan gagasannya dianggap dangkal. Dengan nada lebih tegas, ia kembali berbicara. Gus Ikdam, panjenengan mengatakan bahwa ilmu hikmah adalah cahaya, bukan sekadar ajian. Tetapi bagaimana dengan riwayat para ulama terdahulu? Banyak di antara mereka memiliki keistimewaan luar biasa setelah menguasai ilmu ini.
Apakah itu bukan bukti nyata bahwa ilmu hikmah memang memiliki pengaruh langsung pada kehidupan manusia? Gus Ikdam tetap tenang. Ia menautkan jemarinya, lalu menatap Fahmi dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Apa yang panjenengan sebut sebagai keistimewaan itu sebenarnya bukan tujuan, melainkan buah dari perjalanan panjang dalam memahami hikmah. Para ulama yang memiliki karomah tidak pernah mengejar ajian untuk mendapatkannya. Mereka menjalani hidup dengan ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Cahaya ilmu hikmah datang sebagai anugerah, bukan sesuatu yang bisa dimiliki begitu saja hanya dengan menghafal wirid tertentu. Sejenak, aula kembali sunyi. Hanya terdengar suara napas para santri yang tak sabar menunggu tanggapan. Fahmi tersenyum tipis. Jadi, menurut panjenengan, ilmu hikmah tidak bisa dipelajari seperti ilmu lainnya. Bahwa ia hanya turun kepada mereka yang terpilih. Tidak seperti itu, jawab Gus Ikdam, suaranya tetap tenang, ilmu hikmah bisa dipelajari, tapi bukan sekadar dihafal atau diamalkan secara mekanis. Ia adalah pemahaman mendalam tentang kehidupan, tentang bagaimana menata hati, menyikapi takdir, dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Ilmu ini tidak hanya berupa amalan, tetapi juga cara pandang, ketundukan kepada Allah, serta kesadaran akan hakikat diri. Fahmi menggeleng pelan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang telah membuktikan bahwa dengan ilmu hikmah, mereka bisa mengubah nasib? Bukankah banyak kisah tentang seseorang yang sebelumnya biasa saja, lalu setelah mendapatkan ijazah tertentu, hidupnya penuh keberkahan? Dagangannya laris, rumah tangganya harmonis, bahkan doanya mustajab. Apa itu bukan bukti bahwa ilmu hikmah memiliki pengaruh nyata? Gus Ikdam menarik napas panjang. Kalau kita melihatnya hanya dari hasil duniawi, kita telah keliru memahami makna hikmah itu sendiri. Seseorang yang belajar ilmu hikmah hanya untuk mengubah nasibnya, bukan untuk mencari ridha Allah, akan berakhir kecewa. Sebab hikmah bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan tentang memahami apa yang terbaik menurut Allah. Ada yang mengamalkan ilmu ini lalu mendapat kelimpahan rezeki, tapi ada pula yang justru diuji dengan kesempitan. Keduanya tetap bagian dari hikmah. Tiba-tiba, seorang santri di barisan tengah mengangkat tangan. Suaranya ragu-ragu namun penuh keberanian. Gus, kalau begitu bagaimana kita tahu apakah ilmu hikmah yang kita amalkan itu benar atau hanya sugesti belaka? Sorot mata Gus Ikdam melembut. Ia tahu, pertanyaan itu muncul dari kegelisahan yang sama dengan yang dirasakan banyak santri lainnya. Jawabannya ada di dalam hati, katanya. Jika ilmu yang kita amalkan membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati, semakin sabar dalam menerima ujian, maka itu adalah ilmu hikmah yang benar. Tapi jika setelah mengamalkannya kita justru semakin sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain, atau hanya fokus pada keuntungan duniawi, maka kita harus berhati-hati. Bisa jadi, itu bukan hikmah, melainkan jebakan hawa nafsu. Ustaz Fahmi terdiam, matanya menatap lurus ke arah Gus Ikdam, seolah sedang menimbang-nimbang kata-kata yang baru saja ia dengar. Ruangan terasa semakin sunyi, para santri merenungkan setiap kalimat yang terucap. Sebagian mulai menyadari bahwa ilmu hikmah bukanlah sekadar tentang keajaiban, tetapi tentang bagaimana cara hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketundukan kepada Tuhan. Namun, meskipun banyak yang mulai memahami, Fahmi belum menyerah. Ia masih merasa ada sesuatu yang perlu ia buktikan. Baiklah, Gus, katanya, suaranya lebih pelan tapi tetap menyimpan keyakinan. Mari kita lihat, dalam sejarah Islam, bukankah banyak wali yang mengajarkan ilmu ini dengan metode yang berbeda? Ada yang melalui ajian, ada yang melalui laku tirakat. Jika semua itu hanya sekadar sarana, lalu bagaimana cara yang paling benar dalam menempuh ilmu hikmah? Gus Ikdam tersenyum. Pertanyaan bagus, Ustaz. Jawabannya ada di sejarah para ulama. Mari kita bahas lebih dalam. Perdebatan belum selesai, justru semakin menarik. Dan para santri semakin haus akan jawaban. Malam semakin larut, tapi tak ada yang beranjak dari tempatnya. Suasana aula masih dipenuhi ketegangan yang belum mereda. Perdebatan antara Gus Ikdam dan Ustaz Fahmi telah mencapai titik yang lebih dalam, tentang akar ilmu hikmah, dalil yang mendasarinya, dan bagaimana para ulama terdahulu mengamalkannya. Gus Ikdam melirik para santri yang duduk melingkar. Wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang menggebu. Ia menarik napas perlahan, lalu mulai berbicara dengan nada yang lebih dalam.
Sebelum kita membahas metode yang benar, mari kita kembali ke asal-usulnya. Ilmu hikmah bukan sekadar ajian atau amalan yang diwariskan turun-temurun. Ia adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah. Hikmah itu sendiri disebutkan dalam banyak ayat, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Hikmah di sini bukan hanya tentang ilmu gaib atau keistimewaan batin, tetapi tentang kebijaksanaan dalam memahami hidup. Ustaz Fahmi menyilangkan tangannya di dada, matanya menyipit. Ia tak ingin begitu saja menerima argumen itu tanpa perlawanan. Benar, Gus, tapi dalam sejarah Islam, bukankah banyak ulama yang memiliki ilmu di luar nalar manusia biasa? Ada yang bisa mengetahui isi hati orang lain, ada yang bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan doa, ada yang memiliki karomah luar biasa. Bukankah itu bukti bahwa ilmu hikmah memang bisa memberikan keistimewaan tertentu? Gus Ikdam tersenyum tipis. Ia tahu, pertanyaan ini akan muncul. Dengan tenang, ia menjawab, kita harus membedakan antara karomah, ilmu hikmah, dan sekadar amalan yang dihafal tanpa pemahaman. Para wali dan ulama terdahulu mendapatkan keistimewaan bukan karena mereka mengejarnya, tetapi karena hati mereka telah bersih, jiwa mereka telah tunduk sepenuhnya kepada Allah. Karomah bukan tujuan, tetapi anugerah bagi mereka yang benar-benar mencapai makam yang tinggi. Suasana makin menegang, para santri mulai berbisik, mencoba memahami perbedaan yang dijelaskan Gus Ikdam. Namun, Fahmi belum selesai. Dengan nada yang lebih kuat, ia melanjutkan, tetapi ada banyak riwayat tentang ulama yang secara khusus mengajarkan ilmu ini sebagai amalan. Ada tarekat yang memiliki wirid khusus, ada ajian yang diajarkan turun-temurun oleh para habaib dan kiai. Apakah itu semua juga hanya sekadar kebetulan? Gus Ikdam menatapnya dengan tatapan teduh, lalu mengangguk pelan. Benar, banyak ulama yang mengajarkan wirid dan amalan tertentu, tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa mereka mengajarkannya? Apakah untuk mendapatkan kesaktian? Tidak, mereka mengajarkannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satupun wali yang berkata, amalkan ini supaya bisa mengetahui rahasia orang lain atau, baca ini supaya bisa menghilang dari musuh. Semua ajaran itu sebenarnya adalah bentuk latihan spiritual agar hati semakin bersih, semakin tawakal, semakin dekat dengan Allah. Namun, manusia seringkali hanya melihat hasil akhirnya tanpa memahami prosesnya. Seorang santri di barisan depan mengangkat tangan. Gus, kalau begitu bagaimana kita membedakan ilmu hikmah yang benar dengan yang sekadar mengejar keistimewaan duniawi? Mata Gus Ikdam berbinar. Itulah pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan sejak awal. Ilmu hikmah yang benar selalu membawa dampak pada hati, bukan sekadar pada kemampuan fisik atau batin seseorang. Jika seseorang belajar ilmu ini tetapi hatinya semakin sombong, semakin merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itu bukan ilmu hikmah sejati, melainkan jebakan hawa nafsu. Sebaliknya, jika seseorang semakin rendah hati, semakin sabar, semakin ikhlas dalam menerima ketetapan Allah, maka itu adalah ilmu hikmah yang sesungguhnya. Fahmi diam sejenak. Ada sesuatu dalam kata-kata Gus Ikdam yang membuatnya berpikir lebih dalam. Namun, ia belum ingin mengakui bahwa pandangannya mulai tergoyahkan. Ia menghela napas, lalu berkata, kalau begitu, Gus, izinkan saya bertanya satu hal lagi. Jika benar ilmu hikmah bukan sekadar ajian, lalu mengapa masih banyak ulama yang memberikan ijazah amalan tertentu untuk para muridnya? Apakah mereka salah? Gus Ikdam tersenyum, kali ini lebih lebar. Tidak, mereka tidak salah. Tetapi para ulama itu selalu memberi satu syarat utama sebelum memberikan ijazah, niat yang lurus. Jika seseorang hanya mencari keajaiban dari amalan itu, maka ilmu tersebut tidak akan benar-benar bermanfaat baginya. Tetapi jika ia mengamalkannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ilmu itu akan menjadi cahaya yang menuntun hidupnya. Inilah yang membedakan ilmu hikmah dengan sekadar ajian biasa. Suasana aula masih sunyi. Para santri mulai memahami bahwa ilmu hikmah bukan tentang keajaiban, bukan tentang menjadi sakti, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Namun, meskipun banyak yang mulai tercerahkan, perdebatan ini masih jauh dari selesai.
Ustaz Fahmi masih menyimpan satu pertanyaan yang lebih besar, yang akan membuka babak baru dalam diskusi ini. Baik, Gus, katanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Jika ilmu hikmah adalah tentang kebijaksanaan dan bukan sekadar keajaiban, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh orang biasa? Gus Ikdam menghela napas pelan. Ia tahu, pembahasan berikutnya akan lebih sulit. Sebab, ia harus menjelaskan bagaimana ilmu ini bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan cahaya yang benar. Dan malam itu, perdebatan mereka pun berlanjut ke babak yang lebih dalam. Aula pesantren masih dipenuhi suasana tegang. Santri-santri yang semula hanya mendengarkan kini semakin larut dalam diskusi. Ustaz Fahmi menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang tak bisa ditebak, antara penasaran, ragu, dan sedikit tertantang. Baik, Gus, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan tetapi tetap tajam. Panjenengan mengatakan bahwa ilmu hikmah bukan sekadar ajian, melainkan kebijaksanaan yang menuntun hidup. Tetapi bagaimana penerapannya? Apa manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh orang biasa yang tidak punya makam setinggi para ulama? Gus Ikdam tersenyum samar. Ia tahu, pertanyaan ini adalah inti dari perdebatan mereka. Dengan nada lembut namun penuh ketegasan, ia menjawab, ilmu hikmah sejati adalah cahaya yang membimbing seseorang dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi ujian, dan dalam menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang. Ia bukan sekadar bacaan atau doa yang diulang-ulang tanpa pemahaman, tetapi kesadaran mendalam tentang bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Contohnya, potong Fahmi cepat. Gus Ikdam menatapnya sejenak, lalu berkata, ambil contoh seseorang yang diuji dengan kesulitan hidup, entah itu kemiskinan, kehilangan, atau fitnah. Orang yang hanya mengejar ilmu hikmah demi keajaiban akan sibuk mencari cara untuk mengubah nasibnya dengan ajian tertentu. Ia akan membaca wirid ini, mengamalkan amalan itu, berharap semuanya berubah dalam semalam. Tetapi orang yang benar-benar memahami hikmah akan menyikapi ujian itu dengan kebijaksanaan. Ia akan tetap berikhtiar, tetapi hatinya tidak dikuasai kegelisahan. Ia percaya bahwa setiap ketetapan Allah mengandung rahmat, meskipun tampak sulit di awal. Seorang santri di barisan belakang mengangkat tangan. Suaranya terdengar ragu, tetapi matanya memancarkan keingintahuan yang kuat. Tapi, Gus, bukankah dalam banyak kisah, para ulama mengajarkan amalan khusus untuk menghadapi masalah tertentu? Ada doa untuk melapangkan rezeki, ada wirid untuk mempermudah jodoh, bahkan ada yang untuk keselamatan dari bahaya. Kalau ilmu hikmah hanya tentang kebijaksanaan, lalu bagaimana dengan semua itu? Gus Ikdam tersenyum. Benar, banyak amalan yang diajarkan para ulama. Tetapi apakah panjenengan tahu apa yang selalu mereka tekankan sebelum memberikan ijazah suatu amalan? Santri itu menggeleng pelan. Mereka selalu mengajarkan bahwa semua amalan itu hanyalah sarana. Jika seseorang membaca doa dengan niat semata-mata untuk mendapatkan dunia, maka ia akan terjebak dalam kesesatan. Tetapi jika ia mengamalkan dengan niat untuk mendekat kepada Allah, maka apapun hasilnya akan menjadi berkah baginya. Inilah perbedaan antara mereka yang memahami hikmah dan mereka yang hanya menginginkan keajaiban. Ustaz Fahmi menyandarkan punggungnya. Sepertinya untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ia benar-benar berpikir lebih dalam. Jadi menurut panjenengan, semua ajian dan amalan itu sebenarnya hanya alat, bukan tujuan. Gus Ikdam mengangguk mantap. Tepat, ilmu hikmah bukan tentang menguasai ajian tertentu untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita mengolah hati dan pikiran agar senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Jika seseorang hanya fokus pada amalan lahiriah tanpa memahami maknanya, ia akan mudah kecewa ketika keinginannya tidak terkabul. Tetapi jika ia memahami hikmah di balik setiap doa, maka ia akan menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang. Aula kembali sunyi. Para santri saling berpandangan, mencoba mencerna makna yang baru saja dijelaskan. Namun, tiba-tiba seorang santri yang sejak tadi diam di pojok ruangan berdiri. Wajahnya tampak gelisah, suaranya bergetar saat ia berbicara. Maaf, Gus, tapi saya pernah mengenal seseorang yang begitu yakin dengan ilmu hikmah. Ia mengamalkan ajian tertentu dengan penuh keyakinan, tapi hidupnya justru semakin berat. Ia kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan keluarganya, dan pada akhirnya malah meragukan agamanya sendiri.
Jika ilmu hikmah memang cahaya, mengapa ia justru tersesat? Gus Ikdam menarik napas dalam. Ia tahu pertanyaan ini berat, tetapi justru inilah yang perlu dijelaskan. Anak muda, itulah yang terjadi jika seseorang hanya mengejar keajaiban tanpa memahami makna sebenarnya. Ilmu hikmah bukanlah mantra yang bisa mengubah hidup dalam sekejap. Ia adalah proses pembelajaran yang panjang, yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah. Jika seseorang mengamalkan ilmu ini hanya demi kepentingan pribadinya, ia akan mudah terguncang ketika kenyataan tidak sesuai harapannya. Tetapi jika ia menjadikannya sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya akan terasa lebih ringan. Santri itu menunduk, seolah merenungkan kata-kata Gus Ikdam. Ustaz Fahmi mengusap dagunya, matanya menerawang. Jadi, Gus, kesimpulannya, ilmu hikmah yang sejati bukan tentang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa menghadapi hidup dengan hati yang terang dan penuh rahmat. Gus Ikdam tersenyum, kali ini lebih dalam. Tepat, Ustaz. Ilmu hikmah bukan tentang menjadi sakti, bukan tentang mendapatkan keajaiban, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah cahaya yang sesungguhnya. Aula terasa hening. Perdebatan yang sejak tadi penuh ketegangan kini mulai berubah menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Para santri yang awalnya hanya ingin tahu kini mulai memahami bahwa ilmu hikmah bukan sekadar bacaan, tetapi jalan hidup. Namun, meskipun sebagian mulai tercerahkan, masih ada satu hal yang belum terjawab, bagaimana cara mencapai ilmu hikmah yang sejati. Dan malam itu, perdebatan pun berlanjut ke bab berikutnya. Suasana di aula masih sunyi. Para santri duduk dengan penuh perhatian, mencerna setiap kata yang telah terucap. Perdebatan yang tadinya terasa panas kini bergeser menjadi pencarian jawaban yang lebih mendalam. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di benak banyak orang. Santri yang tadi bertanya, yang kini wajahnya tampak lebih tenang, kembali angkat suara. Gus, kalau ilmu hikmah bukan sekadar amalan atau ajian, lalu bagaimana cara kita mencapainya? Apa ada jalan khusus yang harus ditempuh? Mata Gus Ikdam berbinar. Ia tahu, inilah pertanyaan yang akan membawa diskusi ini ke inti yang sebenarnya. Jalan menuju ilmu hikmah sejati bukan sesuatu yang bisa ditempuh dalam semalam, katanya dengan nada lembut. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan hati yang bersih. Ada 3 hal utama yang harus dilakukan seseorang jika ingin meraih cahaya hikmah. Para santri menajamkan telinga. Bahkan Ustaz Fahmi, yang sedari tadi menjadi lawan debat, kini mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang pertama, lanjut Gus Ikdam, adalah tazkiyatun nafs, pensucian diri. Tidak ada ilmu hikmah tanpa hati yang bersih. Jika seseorang masih dipenuhi kebencian, kesombongan, atau niat yang tidak lurus, maka semua amalan yang ia lakukan hanya akan menjadi beban, bukan cahaya. Ilmu ini hanya bisa masuk ke dalam hati yang rendah hati dan penuh ketulusan. Ustaz Fahmi mengangguk pelan, seolah mulai memahami sesuatu yang sebelumnya luput dari pikirannya. Yang kedua adalah mujahadah, kesungguhan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu hikmah bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari kesabaran dalam menahan hawa nafsu, dalam melawan godaan dunia, dalam tetap istiqomah meski diuji berkali-kali. Tanpa kesungguhan, ilmu ini hanya akan menjadi teori tanpa makna. Beberapa santri saling berpandangan. Mereka mulai memahami bahwa ilmu hikmah bukanlah sesuatu yang bisa diraih hanya dengan membaca doa atau mendapatkan ijazah dari seorang guru. Dan yang ketiga, suara Gus Ikdam sedikit meninggi, adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, jika ia masih mengandalkan dirinya sendiri, maka ia akan mudah jatuh dalam kesombongan. Orang yang benar-benar memiliki hikmah tidak akan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena ia tahu bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Kali ini, Ustaz Fahmi menunduk. Ada sesuatu dalam kata-kata Gus Ikdam yang membuatnya terdiam. Seolah, ia baru menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat ilmu hikmah dari permukaannya saja. Namun, ia belum ingin menyerah begitu saja. Tapi Gus, katanya akhirnya, banyak orang yang telah menjalani semua itu, tapi hidupnya tetap penuh ujian. Ada yang telah beribadah dengan tekun,
telah membersihkan hatinya, telah berserah diri kepada Allah, tetapi tetap mengalami penderitaan. Jika ilmu hikmah adalah cahaya, mengapa mereka masih harus berjalan dalam kegelapan? Gus Ikdam tersenyum tipis. Ia tahu, inilah pertanyaan yang sering kali membuat banyak orang ragu. Dengan suara pelan namun penuh makna, ia menjawab, karena hikmah bukan tentang menghindari kegelapan, tetapi tentang bagaimana kita tetap bisa melihat cahaya di dalamnya. Aula kembali sunyi. Para santri mulai memahami bahwa ilmu hikmah bukanlah jaminan untuk terbebas dari kesulitan, melainkan kunci untuk tetap tenang di tengah badai. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, apakah ada orang yang benar-benar telah mencapai hikmah sejati? Dan malam itu, pencarian pun berlanjut ke bab berikutnya. Aula masih diselimuti keheningan. Para santri, yang tadinya larut dalam perdebatan, kini merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Kata-kata Gus Ikdam menggema dalam benak mereka, bahwa ilmu hikmah bukanlah jalan untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Ustaz Fahmi bersandar ke dinding, matanya menerawang. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergolak. Jadi, Gus, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari sebelumnya, apakah ada orang yang benar-benar telah mencapai hikmah sejati? Yang telah menemukan cahaya itu? Gus Ikdam tersenyum tipis. Ada, jawabnya. Tetapi mereka bukan orang-orang yang sering menampakkan diri. Mereka bukan yang memamerkan keistimewaan atau mencari pengakuan. Mereka adalah orang-orang yang diam, yang menjalani hidup dengan penuh ketenangan, yang tidak terguncang oleh dunia. Para santri saling berpandangan. Salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, Gus, apakah panjenengan pernah bertemu dengan seseorang seperti itu? Gus Ikdam menarik napas dalam. Matanya menerawang sejenak, seakan mengingat seseorang dari masa lalunya. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, pernah. Dan orang itu bukan seorang kiai besar, bukan wali yang terkenal, bukan ulama yang memiliki ribuan santri. Ia hanya seorang lelaki tua yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Para santri semakin penasaran. Siapa dia, Gus? Gus Ikdam tersenyum, tetapi ada sesuatu di matanya, sebuah kenangan yang menyisakan perasaan haru. Namanya Pak Khalid, seorang nelayan tua yang pernah tinggal di sebuah desa pesisir. Sejenak, aula menjadi benar-benar sunyi. Nama itu terasa asing bagi mereka, tetapi dari cara Gus Ikdam mengucapkannya, mereka tahu bahwa kisah ini bukan kisah biasa. Pak Khalid bukan orang yang dikenal banyak orang, lanjut Gus Ikdam. Ia tidak memiliki santri, tidak pernah mengajarkan ilmu hikmah kepada siapapun. Tetapi jika kalian berbicara dengannya, jika kalian melihat caranya menghadapi hidup, kalian akan menyadari bahwa ia telah mencapai sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, ketenangan sejati. Ustaz Fahmi menyipitkan mata. Apa yang membuatnya begitu istimewa, Gus? Gus Ikdam tersenyum kecil. Kesederhanaannya, keikhlasannya, dan cara ia menerima setiap ujian dengan hati yang lapang. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, Gus Ikdam mulai bercerita. Pak Khalid bukanlah orang yang hidup tanpa penderitaan. Ia kehilangan istri dan anak-anaknya dalam sebuah kecelakaan di laut. Rumahnya pernah habis terbakar. Ia hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Tetapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Tidak pernah ia mempertanyakan takdir. Bahkan, di saat orang lain berputus asa, ia tetap tersenyum dan berkata, semua sudah diatur oleh Allah. Tugas kita hanya menerima dan menjalani dengan sebaik-baiknya. Seorang santri tertegun. Tapi Gus, bagaimana mungkin seseorang bisa tetap tenang setelah kehilangan segalanya? Gus Ikdam mengangguk pelan. Itulah ilmu hikmah sejati. Bukan ilmu yang membuat seseorang bisa mengubah nasib dalam sekejap, tetapi ilmu yang membuat seseorang tetap berdiri tegak meski diterpa badai. Pak Khalid tidak pernah mengamalkan ajian-ajian khusus, tidak pernah mencari keistimewaan. Tetapi cara hidupnya menunjukkan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari itu semua, ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Para santri terdiam. Kisah itu menembus hati mereka lebih dalam daripada dalil atau teori yang mereka bahas sebelumnya. Ustaz Fahmi, yang sejak awal perdebatan ini selalu memiliki bantahan, kini tak lagi berkata-kata. Ia menatap Gus Ikdam lama, lalu akhirnya berucap, jadi ilmu hikmah bukan tentang memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang berserah. Gus Ikdam mengangguk mantap. Benar, Ustaz.
Cahaya ilmu hikmah bukanlah cahaya yang datang dari luar, bukan sesuatu yang bisa kita paksakan dengan amalan tertentu. Ia adalah cahaya yang muncul dari dalam hati, dari ketulusan, dari kesabaran, dari penerimaan terhadap takdir dengan lapang dada. Suasana di aula berubah. Perdebatan yang sejak tadi penuh argumen kini bergeser menjadi perenungan yang dalam. Namun, meskipun banyak yang mulai memahami makna sejati ilmu hikmah, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana cara seseorang mengetahui apakah ia sudah berada di jalan yang benar. Dan malam itu, diskusi mereka pun berlanjut ke bab berikutnya. Suasana aula berubah. Kini, bukan lagi perdebatan yang menguasai ruangan, melainkan keheningan penuh makna. Para santri masih larut dalam kisah Pak Khalid, nelayan tua yang hidupnya penuh ujian namun tetap memancarkan ketenangan. Namun, dari sudut ruangan, seorang santri tiba-tiba mengangkat tangan. Wajahnya menyiratkan keraguan yang dalam. "Gus, saya masih belum mengerti sepenuhnya," katanya pelan, tetapi ada kegelisahan dalam suaranya. Bagaimana seseorang tahu bahwa ia sudah berada di jalan hikmah? Bagaimana jika selama ini kita merasa sudah ikhlas, sudah berserah diri, tetapi ternyata masih jauh dari itu? Gus Ikdam menatap santri itu lekat-lekat, seolah melihat sesuatu di dalam matanya. Kemudian, ia menghela napas panjang sebelum menjawab, ketika seseorang benar-benar berada di jalan hikmah, ia akan diuji. Dan ujiannya tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Para santri saling berpandangan. Beberapa mengernyit, mencoba memahami maksudnya. "Maksud panjenengan, Gus?" tanya Ustaz Fahmi, kini dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Gus Ikdam tersenyum kecil, tetapi senyum itu mengandung makna yang dalam. Ketika seseorang mulai mendekati ilmu hikmah, ia akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Apakah ia benar-benar ikhlas atau hanya berpura-pura? Apakah ia berserah diri karena cinta atau karena terpaksa? Apakah ia benar-benar telah melepaskan keinginannya, atau masih diam-diam berharap pada dunia? Aula semakin sunyi. Kata-kata itu terasa menohok, seperti cermin yang memantulkan diri mereka masing-masing. Gus Ikdam melanjutkan, banyak orang yang mengira mereka sudah berserah diri kepada Allah. Mereka berkata, "Saya sudah ikhlas," tetapi ketika ujian datang, mereka kembali mempertanyakan takdir. Mereka berkata, "Saya sudah pasrah," tetapi di dalam hati masih ada kegelisahan. Ini adalah ujian terbesar dalam ilmu hikmah, ketika seseorang harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Santri yang tadi bertanya menelan ludah. "Jadi, Gus, bagaimana cara kita melewati ujian itu?" Gus Ikdam menatapnya dengan tatapan yang lembut namun tajam. Dengan kejujuran, orang yang ingin mencapai hikmah sejati harus berani jujur kepada dirinya sendiri. Ia harus berani mengakui ketidaksempurnaannya, mengakui bahwa masih ada rasa takut, masih ada keinginan, masih ada keterikatan pada dunia. Dan dari sanalah perjalanan sejati dimulai, bukan dari kepura-puraan, tetapi dari kesadaran bahwa ia masih harus belajar. Ustaz Fahmi menarik napas dalam. Wajahnya tampak berbeda kini, bukan lagi wajah seorang yang ingin menang dalam perdebatan, tetapi seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Gus," katanya perlahan, "saya rasa saya mulai mengerti. Tapi, apakah panjenengan sendiri pernah mengalami ujian seperti itu?" Seketika, Gus Ikdam terdiam. Senyumnya menghilang, matanya sedikit meredup, seolah ada sesuatu dari masa lalunya yang kembali menghantui. Para santri menahan napas. Mereka tahu, jawaban dari pertanyaan ini akan membuka sesuatu yang lebih besar. Dengan suara yang lebih pelan, tetapi penuh makna, Gus Ikdam akhirnya berkata, "Ya. Dan itu adalah ujian terberat dalam hidup saya." Semua mata kini tertuju padanya. Tidak ada yang berani bersuara, menunggu kelanjutan dari kisah yang akan mengungkap rahasia di balik ketenangan Gus Ikdam selama ini. Dan malam itu, di tengah ketegangan yang semakin memuncak, mereka pun bersiap mendengar kisah yang akan mengubah cara pandang mereka tentang hikmah selamanya. Aula mendadak hening. Para santri menunggu dengan napas tertahan, menanti kisah yang akan keluar dari bibir Gus Ikdam. Sejak awal, mereka mengenalnya sebagai sosok yang bijak, selalu memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sebuah kenangan yang berat. Gus Ikdam menarik napas dalam.
Matanya menerawang, seolah kembali ke masa lalu. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, ia berkata, ujian terberat dalam hidup saya bukan datang dari orang lain. Bukan dari dunia luar, tetapi dari diri saya sendiri. Para santri semakin mendekat, tubuh mereka tegang menunggu kelanjutan cerita. Bahkan Ustaz Fahmi, yang sejak tadi mempertanyakan ilmu hikmah, kini menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa ingin tahu. Dulu, lanjut Gus Ikdam, saya adalah orang yang mengira telah memahami arti hikmah. Saya belajar dari banyak guru, mendalami kitab-kitab, bahkan mengamalkan amalan-amalan tertentu dengan harapan mendapatkan cahaya kebijaksanaan. Tapi kemudian, Allah menguji saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ia terdiam sejenak, matanya berkabut. Saya kehilangan seseorang yang sangat saya cintai. Ruangan menjadi semakin sunyi. Beberapa santri menahan napas. Siapa, Gus? Suara seorang santri terdengar pelan, nyaris berbisik. Gus Ikdam tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh luka. Istri saya. Beberapa santri terkejut. Mereka tidak pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Ia meninggal tepat di hari saya merasa telah mencapai ketenangan. Tepat di saat saya merasa bahwa saya telah memahami arti pasrah dan ikhlas. Dan saat itu, saya baru menyadari sesuatu, bahwa selama ini, saya hanya bicara tentang hikmah, tetapi belum benar-benar menjalaninya. Ustaz Fahmi menundukkan kepala. Para santri terdiam, meresapi kata-kata itu. Hari itu, saya diuji dengan pertanyaan yang sama yang kalian tanyakan malam ini. Apakah saya benar-benar telah ikhlas? Apakah saya sungguh telah berserah diri kepada Allah? Atau selama ini, saya hanya mengucapkannya tanpa benar-benar merasakannya? Matanya menatap lurus ke arah santri-santrinya. Dan saat itu, saya menyadari betapa sulitnya menerima takdir dengan hati yang benar-benar lapang. Betapa sulitnya untuk tidak mempertanyakan, kenapa? Suara Gus Ikdam sedikit bergetar. Tetapi kemudian, ia tersenyum. Senyum seorang yang telah melewati badai dan menemukan ketenangan di dalamnya. Tapi disitulah cahaya hikmah itu muncul. Tidak dalam jawaban-jawaban yang saya temukan, tetapi dalam keheningan, dalam kepasrahan yang benar-benar datang dari hati. Ia menghela napas. Dan sejak hari itu, saya tidak lagi mencari ilmu hikmah dalam kitab-kitab, tidak dalam ajian-ajian. Saya menemukannya dalam kesabaran, dalam air mata yang tidak lagi saya tahan, dalam doa yang tidak meminta, tetapi hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Para santri mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori atau perdebatan. Ilmu hikmah bukanlah sesuatu yang bisa dicari di luar diri mereka. Ia adalah sesuatu yang muncul ketika seseorang benar-benar berani melepas segalanya kepada Allah. Ustaz Fahmi, yang sejak awal mempertanyakan banyak hal, kini hanya bisa berkata pelan, saya mengerti sekarang, Gus. Gus Ikdam tersenyum. Hikmah bukan tentang memiliki jawaban atas semua pertanyaan, Ustaz. Tapi tentang bagaimana kita menerima pertanyaan itu tanpa kehilangan keimanan. Malam itu, para santri tidak hanya belajar tentang hikmah. Mereka merasakannya, dan dalam keheningan yang penuh makna, mereka menyadari bahwa cahaya ilmu hikmah tidak datang dalam bentuk amalan-amalan yang luar biasa. Ia datang dalam keikhlasan yang paling dalam. Dan saat aula akhirnya sepi, banyak dari mereka yang menangis dalam diam. Bukan karena kesedihan, tetapi karena mereka baru saja melihat secercah cahaya yang selama ini mereka cari.